menikah, insya Allah tahun ini segera menikah. Semangat banget nih. Mendoakan ya jamaah, apalagi lagi puasa, mbak-mbak, mas-mas yang mungkin belum zawaj, belum menikah. Kata Nabi, doa orang yang lagi puasa tidak ditolak. Jadi insya Allah karena yang mendoakan satu gedung ini, amin. Antara dua kebingungannya, satu mendoakan atau amin belum nikah semua ini. Waduh, insya Allah tabarakallah. Insya Allah mudah-mudahan kita istiqomah sampai wafat husnul khatimah. Kedua kalinya salawat bertangkaikan salam teruntuk manusia paling mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin, saya mengajak diri saya dan kita semua, ayo luruskan niat. Datang ke sini lurusnya niat karena Allah. Allah juga akan hadirkan kebaikan yang indah dalam kehidupan. Tapi kalau datang hanya sekedar karena saya ini memang absen atau apa segala macam, itu pelan-pelan kita switch. Ganti niat tuh semudah kita langsung ganti di detik yang sama saat kita bilang, ya Allah ini karenamu. Jadi yang awalnya mungkin karena sekedar urusan dunia, kerjaan, karir, supaya gaji nggak dipotong atau apapun bentuknya, begitu di switch, diganti, di detik yang sama Allah langsung ridho pada setiap hamba. Makanya ayo luruskan niat, bulatkan tekad, semoga Allah ridho sama kita semua. Hadirin, saya ngajak kita tilawah dulu Quran surah 59 ayat ke-18. Surah 59 ayat 18. Kalau punya handphone, dibuka Quran dalam handphonenya. Kalau nggak ada, disimak. Nanti saya pimpin, kita tilawah bareng-bareng. Quran surah 59 Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sudah ketemu belum? Al-Hasyr ayat 18. Saya baca dulu, jamaah ikuti sesudahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bersama-sama 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Satu ayat terakhir. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang dia perbuat untuk hari esok. Hari esok di sini kata para ulama, dia harus punya awareness, punya perhatian banget sama kehidupan setelah kehidupan pertamanya di dunia. Akhiratnya, bekalnya, jamaah. Teman-teman bisa screen video yang di TikTok, yang lagi nonton di TikTok, YouTube, Instagram, screen video ini, diupload, disebarluaskan di story WA. Hadirin, malam-malam Ramadan akan cepat meninggalkan kita.
Malam-malam Ramadan akan cepat meninggalkan kita, hadirin. Maka ayo segera berikan totalitas di hari-hari terakhir yang tersisa. Allah berfirman dalam Al-Quran surah 17 Al-Isra ayat yang ke-7, in ahsantum li anfusikum. Sebenarnya kalau kita berbuat baik, kebaikan itu adalah untuk diri kita sendiri. Jadi puasamu untuk dirimu, sedekahmu ya untuk dirimu, itikafmu untuk dirimu, senyumanmu, bacaan Al-Quranmu, umrahmu ketika Ramadan, dan semua amal soleh yang begitu banyaknya yang selama ini kita lakukan, kita buka puasain orang lain, ngasih takjil sama orang lain, itu semuanya untuk diri kita sendiri. Makanya dalam ayat ini Allah kasih tahu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang beriman, bertakwa sama Allah, ayo siap-siap yuk untuk berbekal pulang di hari kemudian. Karena kita tahu jemaah, Ramadan akan cepat pergi meninggalkan kita. Ada nggak kira-kira yang ngerasa kemarin kayaknya baru 1 Ramadan ya, kok sekarang udah hari ke-27 aja? Seperti itulah cepatnya Ramadan pergi meninggalkan kita. Tapi kadang kita lalai, sehingga banyak orang Ramadan hanya sibuk bukber, tapi lupa esensi untuk membuka puasakan orang, bersilaturahim, atau dia menjalin hubungan majelis ilmu, dibuka puasa bersama. Akhirnya hanya habis waktunya bukber aja. Hari pertama bukber keluarga, hari kedua bukber teman-teman SMP, ketiga bukber teman-teman SMA, hari keempat bukber teman-teman kampus, hari kelima bukber dinkes, hari keenam bukber teman-teman TK. Itu bukber aja semua jemaah isinya. Dan kita kalau ketemu teman kan kita nggak bisa sebentar kan, pasti ngobrol lama. Udah gitu sholatnya kadang terlewat, kadang capek, ngobrol panjang sampai tutup restoran, pulang udah capek, tinggal tidur aja. Hadirin, ini Ramadan tinggal last minute. Sedekah terbaik hari ini dan sisa Ramadan terakhir. Jamaah kalau mau buka puasain hari ini dan nanti ada beberapa Ramadan sampai hari raya nanti. Jamaah kalau mau sholat malam terbaik, sholat malamnya di hari ini dan beberapa hari ke depan sampai terakhir Ramadan. Jamaah kalau mau baca Quran terbaik hari ini waktunya dan beberapa hari yang tersisa sampai Ramadan usai. Jangan disia-siain ya jamaah. Banyak orang nyesal, dia mampu scroll berjam-jam tapi nggak tahan baca Al-Quran. Dia mampu khatamkan novel atau beberapa biografi tokoh-tokoh yang hebat, tapi Al-Quran nggak mampu dia khatamkan. Maka boleh jadi Allah punya sesuatu hadiah buat kita yang kita bisa dapetin itu, tapi sayang kita di sini malas. Di Ramadan kita nyia-nyiain. Di Ramadan kita kayak seolah nggak ketemu sama bulan yang spesial, padahal untuk nunggu bulan ini datang butuh 11 bulan. Butuh 11 bulan untuk nunggu bulan ini datang. Maka hadirin, Allah bilang di ayat ini, wahai orang kalau merasa masih punya iman dalam jiwanya, takwa sama Allah, siap-siap Ramadan akan usai, jadikan ini sebuah keadaan yang paling istimewa. Pertanyaan juga, apakah ada jaminan kita ketemu sama Ramadan yang tahun depan? Tidak. Berapa banyak orang sehat bugar, jaga pola makan, beratnya ideal dengan tingginya, perutnya six pack bukan one pack, tapi meninggal padahal sehat. Faktor serangan jantung, faktor nggak tahu, tiba-tiba wafat aja, tidur dan nggak terbangun lagi. Karena sejatinya kematian nggak ada hubungannya sama sakit, kematian nggak ada hubungannya sama tua, kematian nggak ada hubungannya sama kecelakaan, tapi kematian adalah kapan Allah bilang hambaku pulang yuk, maka dia akan pulang. Maka Ramadan belum tentu milik kita yang tahun depan, tapi yang tahun ini yang ada di hadapan, sapu jemaah. Amal saleh yang ada di dalamnya jangan di skip jemaah. Dulu saya sering cerita kisah ini. Umar bin Khattab pernah buka puasain satu Madinah, cuma ngasih air putih. Yuk buka yuk di tempat saya, dikasih air putih. Setelah buka puasa air putih, mereka pulang kembali. Cerdas Umar bin Khattab, dia jadi khalifah dan dia dapat pahala satu kota Madinah dengan buka puasain kita semuanya. Hari ini kita bisa banget jemaah. Apa yang tersisa? Tadi saya ngaji deh, bismillah saya mau buka puasain orang. Di musola terdekat ada buka puasa? Ada. Di masjid terdekat ada buka puasa? Ada. Fasilitasi orang yang buka. Kata Nabi, siapa yang membuka puasakan orang lain,
maka dia akan panen pahala seperti orang yang berpuasa. Wanita yang haid gimana? Wanita yang sedang berhalangan gimana? Bisa berzikir, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak mengucap astagfirullah wa atubu ilaih, banyak-banyak mengucap doa Nabi kepada Bunda Aisyah yang diajarin buat kita semua. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kenapa afun? Kenapa kok Allahumma innaka ghafurun? Ya Allah, engkau maha ghafurun, pengampun. Kenapa kok kalimatnya bukan ghafurun? Kenapa kok kalimatnya bukan ghafurun tapi afuwun? Apa bedanya? Apa bedanya? Ghafurun sama afuwun. Ghafur maha pengampun, afu maha pemaaf. Kenapa kok Nabi ngajarin Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, bukan Allahumma innaka ghafurun tuhibbul afwa fa'fu anni. Saya kasih tahu rahasia jemaah. Setiap pilihan diksi nggak pernah salah. Setiap Nabi menyematkan kalimat bimbingan wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. An-Najm ayat 3 sampai ayat 4. Nabi nggak pernah bicara sembarangan kecuali bimbingan wahyu dari Allah. Kenapa afu bukan ghafur? Kalimatnya Allahumma innaka afu karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kenapa kok enggak Allahumma innaka ghafurun faghfirli? Karena kalau ghafur itu Allah maha pengampun. Yang mana kalau seorang hamba pernah berbuat dosa, dia itu akan seperti seakan-akan dihapus, tapi masih terlihat ini bekas dihapus. Kayak tulisan di selembar kertas salah ditipek. Kelihatan salah nggak? Kelihatan. Kalau ghafur, Allah maha pengampun, Allah ampuni dosa, tapi seorang hamba itu masih terlihat bekas jejak amal salahnya. Ini mah orang dulunya salahnya banyak nih, cuman Allah ampuni aja. Tahu Allah ampuni dia nih, tapi dosanya banyak banget nih. Tapi kalau Allahumma innaka afuwun, ya Allah engkau maha pemaaf, ya Allah. Maha pemaaf itu jemaah, kertas yang tadi dibawa dibakar, tidak tersisa kecuali hingga abunya terus pergi berterbangan, diambil kertas yang baru, yang bersih, belum ternoda, sampai tidak ada seorang pun yang tahu orang ini dulunya pendosa. Itu namanya afu sama ghafur. Jadi kalau ghafur masih kelihatan, ini dulunya pendosa nih, 2010, 2011, 2013 berbuat A, B, C, X, Y, Z. Allah ampunin aja, ditipek, tapi masih iya ini bekas dulunya pendosa. Tapi kalau afu tidak tersisa, tidak berbekas, tanpa sedikit pun orang lain tahu bahwa dulunya kita banyak dosanya. Makanya Nabi bilang orang yang paling rugi adalah, orang yang paling binasa adalah, orang yang paling hancur porak-poranda adalah orang-orang yang ketemu sama bulan Ramadan tapi sayang Allah nggak ampunkan dia sebab dia lalai sama Ramadan. Hadirin, malam-malam ini malam-malam yang sangat istimewa buat kita. Nanti malam ke-28, besok sudah 29. Bagi yang 29 maka sudah selesai, tinggal 2 hari. Bagi yang 30 maka masih tersisa 3 hari. Ayo jemaah, beramal. Jangan nunggu besok deh Ramadan tahun depan, karena belum tentu kita ketemu sama Ramadan tahun depan. Jangankan besok Ramadan tahun depan, bilang besok deh tanggal 28 Ramadan, besok aja kita belum tentu ketemu sama hari Ramadan. Boleh jadi hari ini hari kita terakhir kita ketemu sama bulan Ramadan. Tarawih kita semalam boleh jadi senilai dengan lebih baik dari 1000 bulan. Sedekah kita lebih baik daripada 1000 bulan. Lisan kita berzikir lebih baik dari zikir 1000 bulan. Dan semua sedekah kita beliin martabak, kita belikan Indomie, kita belikan orang sahur berbuka, boleh jadi kualitasnya lebih baik daripada 1000 bulan. Sapu bersih, jangan sisakan. Ada kesempatan, ambil jemaah. Ada kesempatan beramal soleh, raih hadirin.
Karena nggak selamanya kita akan jumpa sama Ramadan. Kadang orang baru menyesal setelah Ramadan pergi. Nyesal ya, kenapa kemarin nggak baca Quran? Nyesal ya, kenapa Ramadan kemarin nggak sedekah? Nyesal ya, kenapa? Dan penyesalan itu tinggal isapan jempol. Dia nggak bisa untuk mengulangi waktu yang telah berlalu. Sebanyak apapun uang yang dia punya, dia nggak bisa ngulangin waktu itu kembali kan? Sebanyak apapun uang yang dia punya, dia nggak akan bisa membeli waktu itu diputar kembali. Kalau hari itu dia memperbaiki diri, hari itu bisa dia perbaiki seketika di hari itu. Tapi memutar kembali waktu Ramadan 1444 Hijriah, nggak bisa. Makanya Allah kasih tahu, wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullah. Wahai orang-orang beriman, ayo takwa sama Allah, yuk siap-siap. Ramadan akan pergi meninggalkan, persiapkan yang terbaik, berikan yang terbaik. Nomor 2, innallaha wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Allah berfirman, bertakwa kepada Allah, sungguh Allah tahu banget apa yang kita kerjakan di dunia ini. Allah tahu, walaupun gak ada atasan yang standing applause sama kita, walaupun bapak kepala gak ngelihat kita kerja, walaupun banyak orang underestimate kinerja kita, walaupun ada pihak yang kadang memicingkan mata dengan diri kita, walaupun itu terjadi, tetap Allah tahu kok jemaah. Walaupun gak ada satu manusia pun yang standing applause sama kita, Allah tetap tahu tentang apa aja yang kita lakukan. Dulu ada seorang laki-laki, tiap malam dia berusaha uang demi uangnya dikumpulkan dalam bentuk beras yang dipikulkan di pundaknya sendiri, dibagikan kepada orang yang ada di sekitar rumahnya. Malam hari, dini hari, sepi, semua sudah pada tidur terlelap, dibawa pikul sendiri berasnya jamaah, ditaruh depan pintu. Hingga pada satu ketika orang ini bangun, semua masyarakat kaget. Ini beras dari siapa? Selama puluhan tahun laki-laki ini gak pernah ada yang tahu bahwa laki-laki itulah ternyata yang bagiin beras di malam itu. Semua kenyang di desa itu, semua nyaman karena tidak ada lagi bahasa kelaparan. Semuanya nyaman karena terprovide beras yang luar biasa. Hingga satu ketika orang ini wafat. Seseorang mengumpulkan untuk berbelasungkawa. Ketika dimandikan, di sini ada bekas dekoknya jemaah. Dan beberapa setelah wafatnya, orang awalnya begitu ngelihat dekok, ini apa karena dia memikul? Tapi kayaknya mah enggak ya, nggak pernah lihat dia memikul sesuatu. Tapi ya sudahlah. Beberapa hari berlalu, biasanya mereka biasa dapat beras depan rumahnya, tiba-tiba nggak ada satupun beras di depan rumahnya. Akhirnya barulah mereka sadar, ternyata yang selama ini beramal dalam senyap, beramal dalam diam, beramal gak ada yang tahu, dan satu manusia pun gak ada yang tahu kecuali dia, keluarganya, dan hanya Allah yang tahu. Barulah diketahui bahwa orang itu ternyata yang membagi-bagikan beras selama ini. Kadang jamaah perlu selain semua mungkin diposting, taraweh diposting, sholat diposting, apalagi besok nih Idul Fitri adalah momentum di mana foto-foto mukena akan berkeliaran di sosial media. Mukena, foto keluarga, kami sekeluarga. Wah, ada pose paling legendaris begini posenya. Enak. Pose paling legendaris kan ini. Legendaris banget tuh pose. Nanti semuanya rata, sosmed isinya mohon maaf lahir batin, komennya sama-sama ya. Atau ada yang update status, kalian semua sudah aku maafkan. Agak beda, agak unik gitu. Kembali dalam bahasan jamaah, ingat mungkin dari semua yang kita upload, terawihnya kita upload, jangan ping aku lagi sholat di rakaat kedua. Yang pernah posting kayak gitu mungkin, by the way hadirin, besok harus punya amalan yang private, cuma kita sama Allah yang tahu. Di antara sekian banyak yang kita posting, tetap harus ada satu amalan yang private. Ini cuma saya sama Allah aja yang tahu. Emang boleh ya diposting amalan? Coba buka daripada Al-Quran, surah Al-Baqarah, di mana Allah berfirman, Al-Baqarah 274, Al-Baqarah 271, in tubdus sadaqah fani'immahi. Kalau kamu sedekah terang-terangan, bahasa terang-terangan kalau diadopsi ke bahasa sosial media, kalau kamu sedekah diupload, diposting, diunggah,
Fani immahi, itu baik. Wa in tukhfuha, tapi kalau kamu sembunyikan, fahuwa khairul lakum, itu lebih baik. Tapi bukan berarti buruk sama baik. Karena Al-Quran nggak pernah bilang kalau kamu terang-terangan buruk, kamu sembunyi-sembunyi baik. Enggak, Al-Quran bilang baik dan lebih baik. Jadi jangan bilang, ih ria, masa sedekah di-upload. Ih ria, ayo bu. Lagi bagi beras 10 kilo, ya yang dibagi cuma 1 butirnya doang. Astagfirullahaladzim. Kalau itu ya jelas agak aneh, ternyata buat show off, flexing bahwa dia sedang berbagi dalam jumlah besar, ternyata tidak sebesar yang diposting atau dilaporkan. Boleh terang-terangan, boleh. Yang nggak boleh siapa? Yang nggak boleh adalah orang sedekah terang-terangan boleh, sedekah sembunyi-sembunyi juga boleh. Yang nggak boleh siapa? Diam-diam tidak sedekah dan nyinyirin orang yang bersedekah. Itu yang nggak boleh. Udah mah nggak sedekah, nyinyirin, pengen tahu banget kemana tuh larinya uangnya, kemana tuh uangnya habisnya, kemana, beli apa aja, coba lihat laporannya. Anda siapa? Mau lihat laporannya Anda sedekah juga enggak? Kalau Anda donatur besar, oke, saya mau lihat pertanggung jawab laporan uang saya kemana aja, berasnya beli berapa, belinya di mana, silahkan. Ada kok laporannya, misalkan ada orang kayak gitu ya, misalkan. Tapi ini mah udah gak sedekah, nyinyirin orang yang sedekah, masih ngeriwehin lagi. Ini diidentifikasi, waduh, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Boleh dalam Islam, silakan terang-terangan. Tapi ingat, selain dari semua yang diupload, harus ada amal yang sembunyi. Cuma kita doang yang tahu, sama Allah, gak ada yang lain. Ramadan istimewanya kita tuh bisa punya powerful amal jemaah dalam amal salih. Puasa salah satunya. Di sini ada yang tahu nggak kalau tiba-tiba ternyata pas sholat duha kumurnya masuk 3 kali, dikeluarin cuma 2 kali. Ada yang tahu? Lalu dia yang satu ditelan maksudnya. Nggak ada yang, dia bilang masih puasa mas, masih lah jelas. Tapi kok seger banget? Iya. Iyalah, tadi memang sahurnya agak lumayan banyak. Padahal dia ketika wudhu, kumur-kumur 3, keluar 2 doang. Hadirin, gak ada yang tahu dia puasa beneran atau enggak kecuali Allah. Maka Allah berjanji, as-siyamu li wa ana ajzibi. Kata Allah, puasamu itu untukku dan aku langsung yang akan memberikan reward atas puasa yang kalian lakukan. Maka nggak semua orang puasa pahalanya sama. Rubba sha'imin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal atas, kata Nabi. Ada banyak banget orang puasa tapi cuma dapat lapar dan haus. Kenapa kok dapat lapar dan haus? Jawabannya karena puasa diselingi gibah. Jeng, ada gosip baru loh. Tasnya si dia kan KW tasnya. Atau enggak, itu dikejar-kejar loh pejabat-pejabat yang pakai tas-tas mereknya Louis Vuitton, Christian Dior. Wah, hati-hati ya, ayo sembunyiin. Hati-hati itu mobil dinasnya itu, hati-hati itu gini-gini. Mulai ada terus kemudian para pejabat tiarap dan segala macamnya. Hadirin, bukan itu. Boleh kok dalam Islam kalau dari cara yang halal, pakai Christian Dior, Coach, Louis Vuitton, iPhone 14 Pro Max, pakai. Kalau memang dari harta yang halal, pakai. Bukan dari markup, korupsi dan segala macamnya, pakai, silakan boleh. Nabi Muhammad tidak pernah melarang, silakan nikmati dunia. Sahabat Nabi itu ada yang untanya mahal, harga 1 ekornya 1 miliar lebih. Untanya Sayyidina Utsman bin Affan. Apakah Nabi bilang, Utsman jangan pakai itu? Kalau hari ini Alphard lah kiranya, jangan pakai itulah. Nanti kamu mah jangan deh, yang rendah-rendah aja. Enggak, Nabi nggak pernah nyalahin. Nabi nggak pernah nyalahin perihal itu jemaah. Yang Nabi note adalah dari mana kamu dapatkan. Karena Nabi pernah bilang, wa an mal, dari hartamu, min aina iktasabah wa fima anfaqah. Hartamu tuh kamu dapat dari mana? Wa fima anfaqah, dan dikemanakan hartanya. Kalau harta dapat dari cara-cara yang halal, silakan nikmati. Kerja di dinas, alhamdulillah, tapi di rumah punya perusahaan haji dan umroh. Kerja di dinas kesehatan, alhamdulillah di rumah ada perdagangan, dagang beras.
yang semuanya sewono-sobo kulak ke beliau. Selain itu beliau punya brand sosial di sosial media. Beliau punya TikTok shopnya jualan baju yang satu hari omsetnya sekian. Maka daripada itu, ini memang saya beli S22 Ultra, S23 Ultra, Samsung S segala macam, sampai nanti mungkin ada iPhone 20 Pro Max. Ini saya yang beli sendiri pakai uang saya. Silahkan dilihat ini dan segala macam, silahkan nikmati, nggak pernah disalahkan. Tapi dilihat bagaimana cara kita mendapatkan. Ramadan bulannya membersihkan itu semua. Makanya ada zakat fitrah. Selain zakat fitrah, kita juga nanti biasanya di Ramadan mengeluarkan zakat mal setelah perhitungan 1 haul, 1 tahun dan 1 nisab. Buat apa sih? Buat apa jamaah zakat fitrah, zakat mal? Fitrah mensucikan diri, zakat mal juga zakat itu artinya juga suci, membersihkan semua harta-harta yang boleh jadi tercampur. Tentang jam yang mungkin kurang kita tepati, Nabi pernah bilang, al-mu'minuna ala syurutihim, mukmin menepati jam yang disepakati. Kita kontrak kerja jam 8 masuk, jam 4 pulang, maka saat itu qadarullah mungkin kita nyempil, saya kondangan dulu deh. Di kondangan keluar jam 10, datang lagi jam 4 cuma fingerprint doang. Itu untuk bersihin harta-harta kita yang kayak gitu tuh. Dibersihin dengan cara bismillah, dikeluarin dalam bentuk zakat. Ada yang mungkin yang harusnya sampai jam 4, jam 2 udah pamit pulang duluan dan segala macamnya. Cara bersihinnya, harta-harta yang model kayak gitu dizakatin, dikeluarin. Teman-teman dinas kesehatan yang dirahmati Allah, maka daripada itu bukan cuma sekedar banyaknya. Banyak itu akan datang sesuai dengan apiknya kita kerja. Karena teman-teman, kalau mau cari jalan pintas supaya jadi kaya, banyak jalan pintasnya. Mencuri, korupsi, itu jalan pintas jadi kaya. Menipu, culas, curang, markup harga, itu cara pintas jadi kaya. Tapi pertanyaannya, apakah berkah? Enggak berkah. Emang yang kita cari cuma sekedar kaya? No way, enggak. Yang kita cari bukan cuma sekedar kaya. Yang kita cari berkahnya. Dan kita tahu kok cara uang bekerja gimana. Kita tahu kok nilai sebuah brand itu sebab karena apa? Ketahanan namanya, value-nya, nilainya, limited edition-nya. Ini brand, sebuah brand terkenal. 50 tahun brand ini berdiri. Lalu limited edition, setiap kali ngeluarin tas edisi sekian cuma 100 unit di seluruh dunia. Harga akan naik sendiri mengingat nilai value yang naik. Dan kita tahu cara uang bekerja. Maka kita tahu jamaah yang dirahmati Allah, 10 orang kaya di Indonesia bukan orang yang kaya dari hasil judinya, menang lotrenya, atau orang yang kaya dari hasil dia gamblingnya. Enggak. 10 orang terkaya kita tahu adalah seorang pengusaha. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka kita tahu gimana cara uang bekerja, gimana cara uang datang, cara uang dan pergi, berapa nilai value orang ini, kita tahu. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, harta datang diperhatikan gimana cara datangnya. Kita mencari diperhatikan gimana cara mendatangkan agar itu terhidang di meja makan kita adalah harta-harta yang halal. Hindari harta-harta yang syubhat, harta-harta yang haram. Jangan sampai kita masukkan ke perut kita harta-harta yang haram. Karena harta haram, harta panas ngefek. Ima ngefek di diri pasangan atau istri kita. Tiba-tiba seorang anak yang tahu-tahu mohon maaf, begini begitu dan segala macam bermasalah mungkin. Boleh jadi kalau kita istighfari, ya Allah, apakah ada harta haram terselip? Modal. Kalau mungkin teman-teman di sini ada yang dagang di rumah, jualan di TikTok Shop, perhatikan modalnya, jangan sampai dari modal-modal yang Allah haramkan, modal-modal riba. Jangan. Lebih baik hidup tampil apa adanya, yang penting kita pakai kantong kita sendiri. Nggak mengeluarkan uang yang bukan dari kantong kita. Dan kata para ulama, hati-hati dengan istibto. Coba diulangi, apa tuh istibto? Istibto adalah sifat sikap tergesa-gesa, ingin tampil kaya padahal belum waktunya. Ingin tampil kaya padahal belum waktunya. Belum waktunya punya mobil, tapi maksain diri, leasing mobil, kredit mobil,
Padahal dia masih mampu naik motor dan menabung sampai 3, 4, 5 tahun ke depan, tapi maksain punya mobil. Padahal mentalnya belum siap seperti orang bermental punya mobil. Walhasil, ya selain sombong, mobil elit sedekah sulit. Mobilnya elit tapi sedekah sulit. Walhasil kaget begitu ya Allah, biasanya naik motor sebulan 300.000 pertama, tiba-tiba naik mobil 2 juta, karena mentalnya nggak siap. Maka kalau saya sering nyaranin, sebaiknya pakai rumus ini: mampu beli, belum mampu sabar, jangan kemakan gengsi. Tapi Ustadz, saya baru menikah, bla 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 bla, aduh kayaknya mah sama aja deh ngontrak sama saya KPR rumah. Kalau saya saran, mending jangan ngambil hutang, karena hidup nggak bakal tenang, tidur nggak bakal nyenyak. Lebih nyamannya apa? Mending ngontrak aja, nggak ada masalah. Dan bukan satu kehinaan kok ngontrak, bukan satu kehinaan ngontrak. Daripada ternyata 15 tahun nyicilnya sekian, ini kok nggak habis-habis ya, tidur nggak nyaman. Kalau Anda meninggal, bahayanya kata Nabi, seseorang yang meninggal masih punya hutang tidak akan pernah diizinkan masuk surga sampai hutangnya terlunaskan. Pertanyaannya, kalau kita wafat, siapa yang mau melunasi hutang kita? Suami, emang suami mau? Kalau suami nggak mau? Anak, emang anak mau melunasi hutang kita? Kalau anak nggak mau melunasi hutang kita, bahaya jemaah. Maka jangan sekedar karena ini kayaknya laku deh, SK saya laku nih, disekolahin. Sebaiknya tahan diri, bersabar. Dan lebih powerfulnya orang-orang yang dia lebih bersabar, menabung dengan konsep kalau mampu beli, belum mampu sabar, tidak boleh kemakan gengsi. Orang-orang yang Allah mampukan menabung, tidak termakan gengsi, Allah mampukan keadaan mentalnya pada satu titik di mana nanti dia pantas memilikinya, keadaan mentalnya sudah siap. Dia nabung 5 tahun, kebeli mobil saat mentalnya seperti mental orang yang sudah punya mobil, mentalnya siap. Kan dalam Islam kita diminta bukan hanya berdoa, sekedar berdoa, tapi diminta untuk kuat, siap memikulnya. Makanya hadirin, kalau meminta, ya Allah minta 20.000 liter ya Allah, siapin dulu kolamnya, kepantasannya siapin, agar saat Allah gerojok 20.000 liter, kita nggak tenggelam. Karena kolamnya udah tersedia. Yang terjadi kadangkala minta 20.000 liter, tapi kita gelasnya cuma gelas setengah liter. Yang ada begitu digerojok 20.000 liter, kitanya mati, tenggelam. Mental hadirin. Biasakan untuk tidak silau sama siapapun, memakai apapun, bagaimanapun gaya hidupnya. Karena sungguh kadangkala itu memacu. Melihat tetangga beli motor baru, suaminya dicubit, "Pak, delok kayak lo, Pak. Motor baru, ada CVT-nya, TSS-nya. Itu keluaran paling baru tuh, itu irit, Pak. Sekian persen, sekian persen, sekian persen." Hadirin, Grand Astrea yang kita tunggangi, kalaulah itu membuat kita jadi hamba yang pandai bersyukur, tidak sering-sering menatap kepada yang lebih tinggi dalam urusan dunia, tapi lihat kepada akhirat, itu insya Allah Allah hadiahkan pengganti yang lebih baik asal mau bersabar. Bukankah dulu sering kita lihat ada orang hidupnya biasa aja di tengah desa, pekerjaan adalah seorang petani, yang kadang dia bangkrut karena ini dan itu dan hama dan segala macam, yang kadang dia untung. Kehidupannya begitu nyaman, tidak pernah takut punya anak banyak. Betul? Anaknya 11, 12. Dan mereka dulu ada mesin cuci nggak kira-kira hadirin? Nggak ada mesin cuci. Tapi apakah takut? Nggak pernah ketakutan. Kita, aduh mesin cucinya. Padahal hari ini kita diliputi mesin cuci bagus, rumah nyaman, pendidikan it's okay fine. Tapi kadang kekhawatiran itu muncul. Pertanyaan besar, why? Kenapa? Boleh jadi mata yang gak pernah bisa menundukkan terus melihat pandangan orang lain yang nikmatnya lebih tinggi. Dijadikan motivasi gak apa-apa. Ayo kita lomba-lomba. Tapi dijadikan hanya sekedar pemacu saling adu gengsi. Ayo jamaah pelan-pelan. Direm. Ramadan tempatnya ngerem. Gak usah gengsian jemaah. Itu iPhone-nya ada bobanya ya. Aduh aku mah apaan tuh, handphonenya Xiaomi. Gak usah adu gengsi jemaah. Ini bukan cuma sekedar ada bobanya atau gak ada bobanya. Ini Xiaomi, Samsung atau apa
Apple bukan cuma sekedar itu, tapi apakah handphone itu membuat kita masuk surga atau enggak? Handphone semahal apapun, tapi kalau isinya adalah komentar yang kita sematkan, komentar yang tidak pantas, komentar yang kita sematkan adalah komentar-komentar hate speech. Di situ tempat gibah. Iya ya, ini si Anu emang begitu. Di TikTok ada timeline, ada FYP yang muncul, kita komen-komenin. Emangnya dasar kamu ID begini. Itu handphone 20 juta, 30 juta. Berbahaya karena boleh jadi satu komentar menimbulkan balasan komen lainnya. Iya bener ya, 232 komen. Anda lagi ngajak 232 orang gibah bareng di akun itu. Pertanyaannya, bisa minta maaf nggak sama konten creator itu? Maka hati-hati sama jempol. Hati-hati. Tentu hadirin, hari ini nggak bisa nutup mata. Ini waki, ini bukan lagi barang mewah, waki, kebutuhan. Handphone ini jadi kebutuhan kita bareng-bareng. Dimana kita di sini bisa banget nempatin. Ini mau jadi pahala jariah bisa, mau jadi dosa jariah juga bisa. Maka bukan cuma tentang mereknya, tapi pertanyaannya apakah handphone ini nganterin kita untuk masuk surganya Allah. Ayo pelan-pelan, satu-satu tipis-tipis kita perbaiki apa yang bisa diperbaiki. Mudah-mudahan ini jadi ibrah buat kita semua. Bertakwa sama Allah. Ayo kita persiapkan hari kemudian. Takwa lagi sama Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Karena Allah tahu banget apa aja yang kita lakukan. Semoga yang sedikit ini makin bisa kita maksimalkan. Dan pesan terakhir selalu sama seperti di awal. Hadirin, malam-malam Ramadan itu akan cepat meninggalkan kita. Maka ayo siapkan yang terbaik dari yang kita bisa berikan untuk malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Sesungguhnya Allah berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum, maka puasamu untuk dirimu. Engkau membuka puasakan orang lain itu untuk dirimu. Tarawihmu untuk dirimu. Iktikafmu untuk dirimu. Engkau bangun masjid untuk dirimu. Dan semua kebaikan yang kita lakukan 10 hari terakhir, lebih-lebih di last minute Ramadan terakhir ini, semuanya sebenarnya untuk diri kita sendiri, bukan yang lain. Ihris, tetap semangat. Semoga barokah selalu hadirin. Mari kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada yang mau didiskusikan, silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan, alhamdulillah nggak ada yang nanya saking pahamnya, masya Allah. Ada yang mau ditanyakan, silahkan aja. Alhamdulillah. Ada dua kemungkinan orang tidak bertanya. Satu, saking fahamnya, atau yang kedua, Allahu Akbar. Saking apa ibu? Shock, kenapa? Hadirin, ini tidak sedang dalam pesanan siapapun loh ya jemaah. Bisa tolong nanti ya pesan nyampein ABC. Enggak dalam pesan. Enggak, ini juga lagi ngingetin diri saya sendiri juga. Ayo bareng-bareng yuk. Mudah-mudahan kita jadi hamba yang lebih baik. Harta yang kita bawa harta yang semakin barokah. Keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Karena hadirin, hidup kita kan gak lama. Kira-kira mau berapa tahun? Belum tahu. Tapi betul, tidak tahu tepatnya berapa. Tapi kalau misalnya hidup 200 tahun, mau gak? Oke, katakanlah mau. Pertanyaan berikutnya, setelah mau umur 200 tahun kira-kira bisa apa? Bukankah kemarin 20 kita masih semangat lari, 10 putaran alun-alun, sekarang umur 40 setengah putaran udah. Coba ingat ya, dulu masa-masa muda makan durian lahap banget bagi yang suka durian. Tapi sekarang, ayo mbak durian mbak, ini durian montok. Ampun. Bukankah dulu, sekalipun orang dinas kesehatan ya, bahkan bukan dinas kesehatan aja, seorang dokter sekalipun hadirin, dokter sekalipun, apakah dokter pasti akan selamanya hidup? Tidak, pasti berpulang kan? Seorang tenaga medis, tenaga kesehatan, apakah selamanya hidup? Enggak. Kenapa Allah buat kehidupan kita nggak selama di dunia? Karena Allah mau ngasih tahu, hambaku, dunia tempat transit bagimu, surga berpulangmu. Dunia tempat transit, surga tempat sejatinya kita pulang ke pangkuan Allah. Itu mudiknya ke sana sebenarnya. Kemarin masa muda diingetin sama Allah, ingatanmu dahsyat, tenagamu kuat. Sekarang udah mulai melemah. Masa mudamu kamu hantam apapun, bebek goreng, daging merah, steak,
gorengan, bakwan jagung, lep 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 lep. Sekarang maaf ya, gorengan ntar dulu, kolesterol maaf ya, saya makan nasi merah soalnya biar lebih begini dan begitu. Wah, ini kebanyakan karbo. Gula dikit diabetes, kacang-kacangan dikit asam urat. Kira-kira dinas kesehatan kena juga? Kena juga, sama, kita juga jemaah. Nggak nyangka kan, yang dulu kita makan lahap, enak, itu kan Allah lagi ngasih sinyal, hambaku, aku beritahu padamu, ini sinyal engkau kembali padaku, sekarang siap-siap, prepare. Rambutnya yang dulu hitam, sekarang udah mulai berasa ya jemaah. Wah, sudah meninggalkan dunia hitam, beralih ke dunia putih. Hadirin, kata Nabi, siapa yang rambutnya putih, ubannya akan jadi cahaya pada hari kiamat. Maka Bapak penuh cahaya insya Allah ya Pak. Kita semua yang ada putih-putihnya rambutnya, pelan tapi pasti, tunggu aja. Teman-teman yang di TikTok, YouTube, Instagram, tunggu aja waktunya. Kalau Allah izinkan ada kesempatan hidup, video ini terus, nanti 10 tahun datang, udah, oh iya ya, jenggotnya udah putih ya, ini udah putih ya, itu kan tanda. Ayo siap-siap, kita mau pulang loh, siap-siap. Jabatan ditanggalkan, harta ditanggalkan, ilmu ditanggalkan, semuanya, gak ada yang kita punyai, semua ditinggalkan. Apa yang dimiliki jemaah, semua titipan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum hadirin, semoga Allah memuliakan kita semua dan semoga kita bertetangga di dunia, bertetangga sampai surga. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, Mas.